Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 29 April 2023. Pesta wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara terkasih, bacaan ini luar biasa, di mana disampaikan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya. Maka di sini juga mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Perkataan ini keras. Di sini dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna, tidak berarti, tidak ada manfaatnya. Ini pernyataan yang keras sekali. Dan semoga kita mampu untuk menangkapnya, mengerti, sedikit mengerti, agar kita mampu untuk mewujudkannya dalam hidup iman kita. Di mana di zaman ini, zaman digital, zaman kuliner, zaman medsos, TikTok, nah ini semua sungguh terdampak dan sungguh terpengaruh. Lalu bagaimana nasib gereja? Bagaimana nasib lingkungan? Bagaimana nasib hal-hal rohani? Dan semoga kita boleh bertanya dan merenungkannya, sehingga sungguh kita boleh bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun. Dan semoga kita tetap setia, seperti Tuhan berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Semoga kita boleh bertumbuh dalam kesetiaan, bertahan di dalam iman dan keyakinan. Meskipun memang tidak ringan, meskipun memang sungguh luar biasa cobaan dan tantangan menjadi orang Katolik itu. Maka dari itu, di zaman yang seperti ini, kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bahkan ada yang melihat iman tidak lagi bicara, maka saatnya sekarang ini kita untuk manta aji, niat ingsun untuk menghadirkan gereja, menghadirkan Tuhan di zaman teknologi yang maju ini, digital ini,
medsos ini, TikTok ini, bagaimana kita dimampukan menghadirkannya itu. Maka yang pertama, perlu mengemasnya, dikemas, dibahasakan dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang dikontekstualkan saat ini. Dan semoga sungguh kita menjadi pewarta iman, pewarta Tuhan sesuai konteks zaman sekarang ini. Sehingga sungguh zaman sekarang ini mampu menemukan, melihat gereja yang hadir, lingkungan yang hadir, wilayah yang hadir, paroki yang hadir di zamannya. Sehingga nanti tidak ada ungkapan gereja jadul, lingkungan jadul, wilayah paroki jadul. Nah, semoga kita mau untuk berupaya mengemas, membahasakan dengan kondisi zaman saat ini. Dan yang kedua, tentulah untuk mengemas itu, membahasakan itu, menyesuaikan itu butuh kreativitas. Kita perlu berkreasi, menciptakan sesuatu, berinovasi untuk ide-ide, gagasan-gagasan baru, sehingga sukacita tetap dialami oleh umat beriman dengan kehadiran gereja, kehadiran lingkungan, kehadiran wilayah dan paroki kita. Lalu yang ketiga, tentulah harus disajikan, diberikan dengan fresh, dengan segar, sehingga sungguh dunia umat beriman yang melihat, mengalami gereja, mengalami kesegaran, mengalami sukacita. Dan ini menjadi tantangan kita. Semoga sungguh gereja, iman, Tuhan kita, lingkungan kita, paroki kita bisa menjadi aliran yang sejuk, yang menyegarkan, yang membawa sukacita. Mari kita wujudkan semangat itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.